Halo sahabat, salam sehat, Om Swastiastu, salam damai. Kali ini urun rembug saya sama sekali tidak bermuatan politik. Tinggalkan sejenak cawe-cawe soal politik, soal pemilu, soal pilpres, copras, capres. Apa tidak bosan? Juga kali ini saya tidak berbicara masalah agama. Ini murni masalah budaya yang belakangan ini sangat memprihatinkan. Tentang museum yang terbakar, Museum Nasional di Jakarta, tempat menyimpan sejarah masa lalu. Banyak benda budaya dan artefak yang tersimpan di sana. Tentu saja yang menyangkut budaya Nusantara. Bahkan banyak sekali yang berkaitan dengan budaya Bali. Tapi nanti ulasan saya tidak hanya menyangkut masalah museum yang terbakar itu saja. Sahabat yang baik, Museum Nasional di Jakarta yang terbakar itu memang hanya satu blok, yakni Gedung A. Tetapi ada 6 ruangan yang terbakar. Dan tentu benda budaya yang dilalap api itu tidak sedikit. Cuma masalahnya seberapa banyak koleksi yang terbakar, belum ada keterangan resmi. Semuanya masih dalam pengusutan, dan itu nampaknya rumit karena benda-benda budaya, apalagi yang kecil itu, banyak yang ditimbun oleh reruntuhan bangunan. Bahwa ada yang menyebut yang terbakar itu banyak benda-benda replika, artinya benda tiruan. Bisa jadi pula itu hanya memberi kesan bahwa musibah ini tidaklah genting amat. Kebakaran ini lagi-lagi memunculkan betapa pengamanan museum menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Dari 442 museum yang dikelola oleh pemerintah, hanya 10,9% museum yang tipe A, yakni yang punya alat pemadam kebakaran seperti hidran, detektor asap, penyemur air, dan generator set. Tipe B yang di bawahnya sebanyak 8,2% hanya punya pemadam kebakaran yang sederhana dan detektor asap. Selebihnya, pengamanan jika ada musibah kebakaran mengandalkan pemadam kebakaran. Dan kita semua tahu, kedatangan pasukan pemadam kebakaran ini tergantung banyak hal. Seberapa cepatnya dikontak, dan bagaimana lalu lintas di saat adanya musibah itu. Bayangkan kota seperti Jakarta yang suka macet akan bisa menghambat pemadam kebakaran untuk datang ke lokasi. Soal menyusutnya benda budaya di museum pun bukan hanya faktor kebakaran. Jadi pengamanan museum tidak semata-mata diletakkan pada masalah kebakaran. Jika pengamanan museum itu tidak prima, bahaya kecurian oleh sindikat juga sering terjadi. Museum Nasional, atau kita sering sebut sebagai Museum Gajah, karena ada patung gajah di halaman museum. Terakhir kecurian pada tahun 2013
Ini kecurian yang tergolong besar. Malingnya begitu mudah dengan leluasa mencongkel lemari untuk mengambil koleksi yang sangat berharga. Maling yang sangat pintar, karena benda yang dicuri adalah peninggalan kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram kuno di abad ke-10. Pencurinya, seperti yang saya sebutkan tadi, pasti orang pintar, orang yang tahu nilai sejarah dari benda purbakala itu. Jelas ini sindikat, karena ada tukang tadahnya, ada orang-orang kaya yang ingin memiliki koleksi itu. Jadi bukan maling seperti Kusni Kasdut yang pernah merampok Museum Nasional untuk mencari koleksi yang terbuat dari emas saja. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari minimnya pengamanan di museum ini jika dibandingkan dengan museum yang ada di luar negeri yang begitu ketat penjagaannya? Kita terlalu meremehkan benda-benda budaya, apalagi yang berstatus purbakala. Memang museum adalah tempat yang baik untuk menyimpan benda budaya, karena museum bisa dikunjungi setiap saat untuk mempelajari sejarah peradaban. Namun setelah benda budaya itu disimpan dan dipamerkan di museum, bagaimana kita bisa merawat benda itu? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana mengamankan benda itu? Ini yang nampaknya kurang dipedulikan. Sahabat yang baik, museum itu memang penting sekali. Karena dari sana kita belajar perjalanan sejarah bangsa maupun sejarah budaya. Hampir di setiap daerah ada museum, karena kita mewarisi budaya yang berbeda-beda. Dan untuk itu perlu menghimpun warisan budaya. Ya, dibuatlah museum. Bahkan berbagai jenis museum sudah dibuat yang tidak ada kaitannya dengan budaya daerah setempat. Cobalah kita berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang kebetulan baru saja direnovasi. Ada berbagai jenis museum yang tidak berkaitan dengan budaya masa lalu, tidak berkaitan dengan kepurbakalaan. Bahkan setiap kementerian berlomba-lomba membuat museum itu. Ada museum perangko, museum listrik, museum iptek, museum pers, dan masih banyak lagi. Di luar itu masih ada museum yang dibuat oleh berbagai instansi dan di berbagai daerah. Misalnya ada museum kereta api di Ambarawa, ada museum tebu di Klaten. Di Bali, museum juga bertebaran, dan semuanya bisa kita pertanyakan apakah perawatan dan pengamanannya sudah optimal. Bagaimana dengan Museum Gedong Kirtia yang ada di Singaraja, tempat menyimpan lontar-lontar kuno? Apakah sudah dirawat, baik gedungnya maupun koleksinya? Lontar-lontarnya jangan-jangan sudah kropos dimakan rayap. Apakah ada dana untuk merawatnya? Jangan-jangan banyak lontar yang raib, tak tahu siapa yang mencuri. Syukur belum pernah terdengar selama ini museum itu terbakar. Ada museum Subak di Kediri, Kabupaten Tabanan. Bagaimana kabarnya? Masihkah tersimpan alat-alat pertanian tradisional di sana? Seperti tengala untuk membajak sawah, lampit yang untuk meratakan lahan di sawah, ani-ani alat potong padi, dan sejenisnya lagi banyak.
macamnya. Apakah itu semua dirawat di Museum Subak? Ide Museum Subak itu memang menarik. Di sana dipajang alat-alat pertanian masa lalu yang sekarang tidak dipakai lagi. Tentu juga sejarah tentang Subak, sistem pengairan tradisional yang dikagumi dunia. Ada pula yang sifatnya ritual. Maklum, setiap kegiatan yang ada di Bali ada unsur ritualnya. Katakanlah misalnya peragaan Gelingihang yang Nini, artinya mengusung Dewi Nini, Dewi Kemakmuran. Secara kasat mata kita melihat ada mengusung padi dari sawah ke lumbung. Saat ini sisa-sisa ritual itu hanya ada di museum, karena di luar museum lumbung padi saja sudah tidak ada di Bali. Sudah sedikit ada lumbung, bahkan digunakan untuk hal-hal yang bukan dalam urusan menyimpan padi, tapi untuk kamar tidur misalnya. Apalagi padi yang ditanam di Bali adalah padi jenis rontok di tengah sawah. Langsung masuk karung, diangkut mobil ke tempat penyusuhan. Di mana tempatnya yang Nini, Dewi Kemakmuran itu sekarang? Kalau bukan di museum. Artinya apa? Museum Subak itu dibangun memang untuk mengantisipasi kemajuan zaman, bahwa suatu saat Subak dengan segala pernik-pernik perlengkapannya akan hilang. Sedih juga kita mendengarnya. Sebuah organisasi tradisional Bali yang begitu dikagumi dunia dan menghasilkan berbagai buku, tiba-tiba rontok oleh perubahan. Kehebatan Subak, keagungan Subak tidak ada lagi karena sawah sudah berubah menjadi hotel atau villa. Nah, dalam kaitan ini, di situ untungnya ada Museum Subak untuk mengenang Bali masa lalu. Namun yang jadi soal, siapa yang berkunjung ke Museum Subak itu? Hanya segelintir orang, bahkan nyaris sepi dari hari ke hari. Generasi masa kini tak merasa perlu tahu apa itu sistem Subak dan bagaimana tetua kita di masa lalu menanam padi. Ini adalah deretan museum yang dikelola pemerintah. Masih ada banyak lantaran pemerintah mendapat warisan. Seperti halnya Museum Nasional itu adalah warisan dari lembaga di masa Hindia Belanda dahulu. Sekarang sebut misalnya Museum Puri Lukisan di Ubud dan juga Museum Nipolok di Sanur. Kedua museum ini khusus menampung karya lukis di masa lalu. Museum Nipolok juga warisan dari pelukis Lemayur, suami Nipolok, yang saat itu Nipolok dijadikan model oleh Lemayur. Deretan museum-museum yang saya sebutkan ini sungguh merana. Jangan lagi bicara masalah keamanannya. Tentulah berbeda dengan museum yang dibuat dan dikelola oleh perorangan. Sebutlah misalnya Museum Neka di Ubud, Museum Rudana di Pliatan, Museum Klasik Gunarsa di Kelungkung. Deretan museum yang terakhir ini bisa dibandingkan dengan Museum Ani Yudhoyono misalnya yang dibuat oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kotanya Pacitan, Jawa Timur. Sahabat yang baik, secara ideal museum adalah tempat untuk belajar. Kecuali museum yang dibuat murni oleh swasta, selain sarana untuk belajar,
juga untuk berjualan. Tapi siapa sekarang yang suka mendatangi museum? Dan ini yang penting, sejauh mana orang tahu di suatu tempat itu ada museum. Informasi tentang museum juga sangat kurang. Coba ditanya orang Bali, apakah tahu di Gilimanuk, di ujung Bali Barat, ada museum manusia purba? Setiap hari orang hilir mudik, orang datang dari Jawa ke Bali, sebaliknya orang Bali yang pergi ke Jawa, lewat di jalan raya yang ada tulisan Museum Manusia Purba, tapi tak ada yang mampir di sana. Padahal isi museum adalah benda-benda purbakala yang mencerminkan peradaban dunia jauh sebelum Masehi. Di sana ada berbagai artefak yang melambangkan bagaimana perjalanan manusia purba sampai sekarang ini. Pemerintah sekarang ini juga gemar membangun museum baru. Di Kintamani, Kabupaten Bangli, dekat Danau Batur, di Desa Pengelokan, ada dibangun museum dengan nama Museum Geopark Batur. Seberapa banyak pengunjungnya? Orang lebih suka melihat Gunung Batur dengan danaunya dibandingkan masuk ke museum itu. Padahal disitulah tempat menimba ilmu soal gunung api. Keberadaan 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia bisa dipelajari di museum di Pengelokan ini. Ratusan gunung tersebut terbentang luas dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera, sampai Sulawesi bagian utara, dan membentuk busur gunung api di Indonesia. Museum ini ditetapkan menjadi jendela informasi gunung api yang ada di Indonesia oleh Global Geopark Network UNESCO pada 20 September 2012 ketika bersidang di Portugal. Di museum ini ada informasi menarik tentang bagaimana terbentuknya Pulau Bali. Pulau Bali ini terbentuk dari adanya kegiatan gunung api di bawah laut. Lebih dari 23 juta tahun lalu, di bawah kulit bumi terdapat magma yang sangat panas, sehingga melelehkan kerak bumi di atasnya, atau yang dikenal dengan istilah hotspot. Lalu terjadi pengendapan di bawah laut yang diduga berasal dari erosi batuan yang terdapat di Pulau Jawa bagian timur. Sementara di bagian selatan mulai tumbuh terumbu karang. Pertumbuhannya terhenti dan menjadi batu gamping terumbu. Sebagian berlapis dan berada di bagian selatan Pulau Bali dan di Pulau Nusa Penida. Ada 19 penjelasan tentang terbentuknya Pulau Bali. Tapi seberapa banyak orang tertarik dengan kisah ini? Bahkan orang lebih tertarik pada kisah bagaimana Bali dibangun lewat legenda-legenda yang sampai sekarang dianggap sebagai kepercayaan. Ironis memang, museum begitu penting dan hampir selalu dibangun tiap tahun. Namun pengunjungnya tidak banyak. Beda dengan di Eropa, museum menjadi destinasi wisata yang menarik. Orang bersedia antre untuk mengunjungi museum. Bukan hanya museum di Bali yang kesepian, juga hampir di semua daerah. Di daerah istimewa Yogyakarta setidaknya ada 40 museum. Satu museum yang penting adalah Museum Pleret. Ada di Kabupaten Bantul, baru saja selesai direnovasi.
Bangunan-bangunannya begitu asri saat selesai direnovasi. Ruangan museumnya apik, pencahayaannya bagus sehingga kita bisa menikmati koleksi museum dengan sebaiknya. Koleksinya pun lumayan. Ada keramik kuno dari dinasti Tang, ada beragam artefak dari batu zaman prasejarah, ada arca Ganesha dalam posisi yang unik, entah di zaman apa. Sahabat yang baik, museum begitu penting, dan tiba-tiba museum yang penting tapi sepi pengunjung ini baru kita perhatikan, baru kita ngeh setelah adanya museum yang terbakar, Museum Nasional. Barangkali ada yang salah dengan kita dalam merawat budaya bangsa. Sampai jumpa sahabat yang baik. Jangan lupa subscribe channel saya ini. Rahayu. Salam.